Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Perkenalkan, nama saya Ambun Zainunisa dengan NIM 25041070366. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan apa itu ulumul Quran sebagai ilmu dan munasabah Al-Quran. Ulumul Quran sebagai ilmu yaitu ilmu yang membahas segala hal yang berkaitan dengan Al-Quran, baik dari segi sejarah, turunnya, cara pengumpulan dan penulisannya, sebab-sebab turunnya ayat, asbab nuzul, makna dan penafsirannya, hingga hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Ya, secara bahasa, ulumul Quran berarti ilmu-ilmu Al-Quran. Secara istilah, ulumul Quran merupakan kumpulan berbagai cabang ilmu yang digunakan untuk memahami Al-Quran secara benar dan mendalam. Dan Al-Quran sangat penting karena Al-Quran merupakan sumber utama ajaran Islam yang menjadi pedoman hidup umat. Dengan mempelajari ulumul Quran, seseorang dapat memahami kandungan Al-Quran secara lebih tepat hingga terhindar dari kesalahan dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Selain itu, ilmu ini juga membantu menjelaskan bagaimana Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, proses pemeliharaannya sehingga sampai kepada umat Islam saat ini, serta berbagai aspek kebahasaan dan kemujizatannya. Sedangkan munasabah Al-Quran yaitu ilmu yang membahas hubungan atau keterkaitan antar ayat dengan ayat, surat dengan surah, maupun bagian-bagian dalam Al-Quran. Kata munasabah berasal dari bahasa Arab yang berarti kesesuaian, hubungan, atau keterkaitan. Ilmu ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa susunan ayat dan surah dalam Al-Quran memiliki hubungan yang erat dan mengandung hikmah tertentu. Contoh munasabah yaitu hubungan antara surah Al-Fatihah dengan surah Al-Baqarah. Dalam surah Al-Fatihah terdapat doa agar diberikan petunjuk kepada jalan yang lurus, sedangkan surah Al-Baqarah diawali dengan penjelasan bahwa Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Hal ini menunjukkan bahwa adanya hubungan yang erat antara kedua surah tersebut. Dengan mempelajari munasabah, umat Islam dapat memahami Al-Quran secara lebih mendalam serta menyadari bahwa setiap bagian Al-Quran memiliki keterkaitan yang menunjukkan kesempurnaan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum itu, saya akan membacakan surah Al-Fil dan menjelaskan hukum-hukum tajwidnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara terdapat hukum izhar syafawi karena huruf mim mati bertemu dengan huruf ta, dibaca dengan jelas. Bi ashab terdapat hukum mat tabi'i karena huruf shad berharokat fathah bertemu dengan huruf alif. Cara membacanya dipanjangkan 2 harokat. Al-fil terdapat hukum alif lam qamariyah karena huruf alif lam bertemu dengan huruf fa. Cara membacanya huruf lam dibaca jelas dan tegas. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Yaj'al terdapat hukum qalqalah sugro karena huruf jim yang berharokat sukun berada di tengah kata. Kaidahum fi terdapat hukum idhar syafawi karena mim mati bertemu dengan huruf fa. Cara membacanya jelas dan tidak boleh didengungkan. Fi tadlil terdapat mat tabi'i pada kata fi, dibaca 2 harokat. Adlil terdapat hukum mat arid disukun dan huruf dot dibaca tebal.
Wa arsala alaihim tayran ababil. Wa arsala terdapat mat tabi'i dibaca 2 harokat. Alaihim terdapat hukum idhar syafawi karena mim mati bertemu dengan huruf waw. Cara membacanya jelas. Tayran terdapat hukum mat layin karena ya sukun didahului harokat fathah. Ababil terdapat 2 mat tabi'i karena ada fathah diikuti alif dan kasrah diikuti ya sukun. Keduanya dibaca panjang 2 harokat. Ababil terdapat hukum mat arid disukun. Tarmihim bihijaratin min sijil. Tarmihim bi terdapat hukum ikhfa syafawi karena hukum mim mati sukun bertemu dengan huruf ba. Cara membacanya dengan menyamarkan bunyi mim atau didengungkan. Tarmihim bihijaratin min sijil. Tarmihim bi terdapat hukum ikhfa syafawi karena hukum mim mati sukun bertemu dengan huruf ba. Cara membacanya dengan menyamarkan bunyi mim atau didengungkan. Hijarah terdapat mat tabi'i dibaca 2 harokat. Hijaratim min terdapat hukum idgham bi gunnah karena ada tanwin bertemu dengan huruf mim. Cara membacanya dengan dengung. Min sijil terdapat hukum ikhfa hakiki karena nun mati bertemu dengan huruf sin. Cara membacanya disamarkan atau didengungkan. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Faja'alahum terdapat hukum idhar syafawi karena hukum mim mati bertemu dengan huruf ain. Cara membacanya jelas, tidak berdengung. Ka'asfin terdapat hukum idhar halfi karena tanwin bertemu dengan huruf hamzah. Cara membacanya jelas. Asfim ma'kul terdapat hukum idgham bi gunnah karena tanwin bertemu dengan huruf mim. Cara membacanya ditahan dan didengungkan. Ma'kul terdapat mat tabi'i karena waw sukun didahului dhammah. Ma'kul di ayat akhir terdapat hukum mat arid disukun. Baik, inilah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.